Yes, ini adalah kabar yang benar-benar membuat kita bahagia karena pada akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Mes Hilgers dan kemudian Eliano Reinders itu telah disetujui oleh DPR. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel yang secara khusus membahas dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Rasanya kita benar-benar akan melihat Mes Hilgers dan Eliano Reinders bisa membela Timnas Indonesia saat nanti bertandang ke markas Bahrain dan kemudian Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Hanya tinggal menunggu hari untuk sampai di bulan depan, yaitu bulan Oktober. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi kita sudah tidak sabar untuk melihat Indonesia semakin tinggi mengepakkan sayapnya. Hal ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari kerja keras semua elemen, kecuali mereka yang berniat merusuhi gitu ya, merusuhi prestasi Timnas Indonesia dengan komentar sumbang yang baru-baru ini mereka keluarkan. Jadi semua elemen rasa-rasanya memang bekerja keras untuk mendukung Timnas Indonesia semakin terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Di mana untuk kali ini selain PSSI dan Kemenpora, DPR juga turut andil dalam memajukan sepak bola Indonesia. Hal ini misalnya bisa kita lihat dari proses sidang paripurna yang dilakukan oleh DPR untuk menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pemain keturunan baru Timnas, yaitu Mes Hilgers dan kemudian Eliano Reinders. Jadi sebagaimana informasi yang juga sudah kalian ketahui, dan ada beberapa teman yang juga sudah menginformasikan ke saya di kolom komentar video saya sebelumnya, bahwa kemarin hari Selasa sore tanggal 17 September, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui memberikan persetujuan terhadap permohonan Kemenpora dan PSSI untuk menaturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin pada siang harinya Komisi 3 DPR itu juga telah lebih dulu merekomendasikan naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders dalam rapat kerja dengan Dito Aritejo dan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Supratman Andi Aktas, yang sorenya baru kemudian dirapatkan dengan Komisi 10. Kemudian proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders ini tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September. Kemudian penerbitan keputusan Presiden dan pelantikan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan menurut informasi terbaru, untuk mempercepat proses kedua pemain tersebut menjadi warga negara Indonesia, setelah nanti keputusan Presiden diterbitkan atau keluar, Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, itu mengkonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Jadi bukan di Jakarta. Kalau dilakukan di Jakarta, bakalan butuh waktu karena pemain itu harus terbang ke Jakarta. Oleh sebab itu, sudah dikonfirmasi bahwa tahapan terakhir proses naturalisasi, yaitu pengambilan sumpah kewarganegaraan, itu akan dilakukan di KBRI Den Haag, Belanda. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita bahkan semua elemen masyarakat Indonesia yang merasa mencintai sepak bola harus mengakui kerja keras Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang telah mengebut proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders agar keduanya bisa didaftarkan untuk dua partai Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti, yaitu ketika melawan Bahrain dan China. Bahkan yang saya salut, kementerian itu bakal mengirim petugas ke KBRI Den Haag untuk mempercepat langkah Mes Hilgers dan Eliano Reinders menjadi warga negara Indonesia.
Saya kira langkah itu memang harus dilakukan karena Max Hilgers dan Eliano Reinders ini sudah harus menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan sudah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 September demi bisa didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Jadi batas pendaftaran untuk bisa bermain di bulan Oktober nanti adalah tanggal 20 sampai 24 September 2024. Kalau lewat dari tanggal 24 September, maka kedua pemain tersebut yaitu Max Hilgers dan kemudian Eliano Reinders itu tidak bisa bermain pada matchday ketiga dan keempat nanti. Yang menurut saya itu akan menjadi laga tandang yang teramat krusial karena setidaknya Indonesia harus bisa memperoleh 6 poin untuk menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh PSSI dan Kemenpora harus kita apresiasi karena kerja kerasnya yang tidak kenal lelah untuk terus membawa timnas Indonesia berkiprah di kualifikasi pesta terbesar sepak bola di dunia. Dengan hadirnya dua pemain baru nanti, saya yakin kekuatan timnas Indonesia itu akan semakin bertambah, akan semakin kokoh. Max Hilgers kita tahu pemain ini adalah pemain belakang yang posisinya sebagai center back. Dikutip dari Okeson.com, pelatih FC Twente yang juga pelatih Max Hilgers yaitu Jan van Sta mengatakan bahwa Max Hilgers memiliki keunggulan dalam berduel meski sering kehilangan konsentrasi saat bertahan. Max Hilgers memiliki kecepatan dan dapat bermain bagus 1 lawan 1. Tapi sebagai pemain yang masih muda, terkadang dia memang ya wajar lah memiliki saat-saat di mana dia kehilangan fokus. Tapi seperti yang diharapkan, pemain ini memang memiliki kecepatan, juga memiliki kemampuan untuk duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Ini akan sangat berguna buat timnas Indonesia. Nah, di timnas Indonesia nanti, Max Hilgers kemungkinan akan menempati posisi Rizky Ridho. Tapi walau bagaimanapun, Rizky Ridho bukan pemain yang sembarang bisa diganti karena dia memiliki persentase penampilan yang konsisten, bahkan cenderung semakin lebih baik dari hari ke hari bersama timnas Indonesia. Artinya, menurut saya tidak mudah juga bagi Shin Tae-yong untuk buru-buru gitu ya memasang Max Hilgers sebagai starter. Pemain ini harus bersaing dengan ya siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho yang pada penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Gelora Bung Karno, dia tampil sangat solid di lini belakang. Rizky Ridho termasuk salah satu pemain yang tidak bisa gitu ya dilewati oleh pemain Australia. Rizky Ridho ini tampil sangat dingin, di mana di sepanjang laga pemain ini mencatatkan 7 sapuan. Dia juga melepas 4 tackle dan 2 intercept untuk mematahkan alur serangan lawan. Nah, kehadiran Max Hilgers ini bisa membuat kekuatan Indonesia di lini pertahanan itu menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Dan mudah-mudahan siapapun nanti yang bakal diturunkan untuk bermain, mereka bisa membantu Indonesia meraih masing-masing 3 poin di kandang Bahrain dan kemudian Cina. Nah, selain Max Hilgers yang posisinya di lini belakang, timnas Indonesia juga bakalan ketambahan Eliano Reinders di lini tengah. Di dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Eliano Reinders itu memamerkan keahliannya yang menurut dia berguna untuk timnas Indonesia setelah nanti naturalisasinya disetujui. Eliano yang hadir secara virtual dalam rapat kerja tersebut mengaku bisa bermain di banyak posisi alias versatile. Transfermarkt memang mencatat bahwa pemain berusia 23 tahun ini dapat diplot sebagai fullback kanan, kemudian gelandang serang, dan gelandang sayap. Nah, karena pemain di sektor pertahanan sudah menumpuk, saya kira Shin Tae-yong bakalan menempatkan pemain ini, ya Eliano, di lini tengah. Dia bisa diplot sebagai gelandang, ya gelandang serang atau gelandang sayap gitu. Kehadiran Eliano Reinders kemungkinan akan membuat posisi Ivar Jenner itu agak sedikit terancam. Karena di lini tengah, Shin Tae-yong membutuhkan pemain bertipikal gelandang serang level atas. Dan Eliano Reinders itu merupakan solusi yang tepat.
Nah, saat bentrok kontra Australia, terlihat Ivar Jenner itu beberapa kali kalah berduel melawan gelandang Australia gitu. Dia juga terlihat kesulitan mendistribusikan bola ke pemain depan karena kalah cepat. Nah, besar kemungkinan melawan Bahrain dan China nanti, Shin Tae-yong akan memainkan dua playmaker, yaitu Eliano Reinders dan kemudian Tom Haye. Ini patut dicoba. Dua pemain lain yang kemungkinan posisinya digantikan oleh Eliano Reinders adalah Marcelino Ferdinand dan kemudian Rafael Struijk. Ini masih kemungkinan. Apalagi Shin Tae-yong itu kerap mengeluhkan lini serang timnas Indonesia yang kurang tajam, kurang produktif. Namun setidaknya Shin Tae-yong bisa sedikit lebih lega karena Eliano Reinders itu bisa digeser ke depan sebagai trisula dalam formasi 4-3-3. Eliano bisa mengisi posisi Marcelino Ferdinand di kanan dan diharapkan bisa memberikan asis-asis manis dan manja kepada dua rekannya di depan, yaitu Ragnar Oratmangun dan kemudian Rafael Struijk. Atau bahkan bisa saja nanti Eliano ini mengisi posisi yang selama ini ditempati oleh Rafael Struijk. Karena sebagai pemain yang serba bisa, Eliano bisa diplot sebagai center forward atau penyerang tengah. Harus diakui, dalam beberapa laga, Rafael Struijk memang tampak kepayahan menjalankan tugasnya sebagai target man. Itu wajar karena sebenarnya Rafael Struijk memang bukan seorang striker atau penyerang tengah, melainkan gelandang serang. Nah, keputusan menjadikan Rafael Struijk sebagai striker itu adalah karena Shin Tae-yong belum juga menemukan sosok predator yang tepat yang diinginkan di lini depan. Nah, karena belum kunjung menemukan striker tajam, maka tak ada akar rotan pun jadi gitu. Dimana posisi Rafael Struijk bukan tidak mungkin kalau nanti akan diberikan kepada Eliano Reinders yang memiliki pengalaman lebih baik di Liga Belanda. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk terus memotivasi kita, para penonton, para penikmat, untuk terus mendukung Indonesia berlaga di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.